Sebelum ayam berkokok, Roro Jonggrang sudah bangun dan bersiap untuk melakukan puja pagi. Dibantu Dayang, dia menyisir rambut panjangnya, mengenakan kebaya putih berlapis dengan selendang yang menjuntai panjang. Saat itulah dengar kabar tentang Bandung Bondowoso yang akan meninggalkan Prambanan, untuk menjalankan tugas kepantasannya. Ingin sekali dia menemui Bandung, tapi ayahnya melarang. Segala cara sudah ia lakukan untuk menghentikannya, tapi tetap saja ayahnya keras kepala. Jadi dia hanya bisa melihat dari balkon kamarnya, memandang sedih Bandung yang bersiap-siap akan pergi. Bandung mendongak menatap kamar Roro, mereka saling memandang resah. Seolah bicara lewat telepati hati, tentang janji-janji manis yang mereka buat. Bandung lalu memberikan penghormatan terakhirnya pada sang putri, dia berlutut sangat dalam, meninggalkan segala janji pada Roro. Setelah itu dia menaiki burung bromodedalinya dan terbang ke ufuk timur menuju matahari terbit yang melankolis. Roro hanya bisa memandang kepergian pemuda yang dia kagumi itu. Bandung juga berpikir sama, hatinya sangat berat meninggalkan Prambanan, dia akan merindukan kecantikan Roro yang sudah menjadi rumahnya. Sementara di ruang singgasana, terjadi perbincangan kecil antara Baka dan Patihnya. "Mengapa Anda menyerahkan keris sakti itu padanya Baginda?" tanya Patih Gupala. Baka menyandarkan punggung besarnya ke singgasana. "Dia adalah pemiliknya. Keris itu tak akan sakti di tangan orang lain. Para dewa memberikan keris itu pada leluhurnya. Bukan padaku. Jika Bandung berhasil menjalankan tugasnya, maka dia akan sepenuhnya percaya padaku. Dengan itu akan kugunakan dia untuk balas dendam ke bapaknya. Bahkan leluhurnya yang menyatukan 7 kerajaan tidak bisa menaklukkan hutan ujung timur Jawa. Tugas itu adalah bunuh diri. Maka itu akan sangat menguntungkan. Akan kukirim surat ke Damarmaya tentang apa yang terjadi. Akan kutunggangi nagaku ke Kalimantan dan membakar abis Damarmaya dan semua pengikutnya." Walau sudah 16 tahun, tapi dendam itu tak pernah berkurang sedikit pun, hati keduanya sudah membatu. Jauh di seberang Laut Jawa, Damarmaya kehabisan cara untuk meyakinkan orang-orang Kutai untuk membantunya merebut kembali tahta raja tertinggi Jawa. Hari demi hari berlalu lagi, berhasil atau tidak, siklus waktu terus berlalu. Pada suatu malam yang mencekam, di mana bulan berdarah, terjadi peristiwa besar. Desa sunyi senyap, semua pintu dan jendela tertutup rapat, obor penerangan tak dinyalakan. Bulan itu sangat menakutkan. Gumam Damarmaya. Mengapa sangat sunyi? Dan tak ada satu penerangan pun di desa. Baswara juga bertanya-tanya. Tutup jendelanya. Tiba-tiba salah satu dewan suku masuk ke ruangan. Ini adalah malam keramat. Sungai-sungai akan pasang untuk melepaskan makhluk jahat. Suruh prajuritmu untuk tetap waspada dan tidak berkeliaran. Dan segeralah ke kuil agung di mana para dewan dan keluarganya berkumpul. Semoga malam ini kita selamat. Peringatan itu tidaklah main-main, segeralah Baswara memerintahkan semua pasukannya untuk waspada. Malam makin dingin, tak ada bunyi serangga yang biasa bernyanyi, malam seolah ikut ketakutan. Damarmaya ada di dalam kuil agung bersama para dewan dan keluarganya, para wanita berdoa sepanjang malam. Tiba-tiba Damarmaya melihat cahaya merah bergerak dari sela-sela dinding kayu, dikiranya itu adalah prajuritnya yang bandel menyalakan api,
lantas dia membuka jendela. Ternyata itu bukanlah api obor, itu adalah Suluh, hantu berwujud bola api. "Tutup kembali jendelanya," seru seorang dewan yang tertua. Terlambat, bola api itu melesat cepat masuk ke dalam kuil. Para wanita menjerit ketakutan. Kedelapan dewan segera membentuk lingkaran, lalu merapalkan mantra-mantra kuno. Lukisan tato di tubuh para dewan bersinar, kekuatan telah dialirkan. Api itu menjerit, baranya bergururan. Bruak! Tiba-tiba dinding jendela yang terbuka itu runtuh, terlihat sosok monster berkepala ikan dengan barisan gigi tajam, berbadan ular dengan tangan manusia yang punya kuku panjang, biasa disebut tambun. Para wanita makin kencang berteriak, kedelapan dewan terpecah fokusnya, ada yang memantrai monster itu, sebagian masih memantrai hantu api. Monster tambun itu berhasil masuk, Damar Maya segera mengeluarkan pedangnya dan mulai menyerang, pertarungan sengit pun terjadi. Damar Maya terlempar ke dinding oleh sabetan ekornya, lalu monster itu menyerang para dewan. Satu orang tertembus kuku tajam tambun di dadanya, orang itu langsung tergeletak tak bernyawa. Suluh kembali membara. Bola api itu melompat-lompat ke langit-langit dan membakar semuanya. Sementara tambun berhasil mencengkeram salah satu putri dewan, dan hendak membawanya lari. Damar Maya kembali bangkit, dia melompat dan mengiris ekornya. Tambun itu kesakitan, tapi masih bisa berlari dan menculik gadis itu. Api yang dibuat Suluh makin menyebar. Damar Maya berhasil mendobrak pintunya, dia dan 3 dewan berhasil keluar, namun api menjalar dengan cepat dan membakar sisa orang di dalam kuil. "Putriku diculik. Bunyikan loncengnya dan kejar monster tambun itu," seru dewan tertua dengan panik. Lonceng pun berbunyi di segala penjuru desa. Para prajurit keluar dari markasnya dan mengejar monster itu. Damar Maya pun memanggil Baswara, dan menyuruhnya untuk memerintahkan tentara pengging mengejar monster itu juga. Kepanikan pun terjadi di mana-mana. Suluh pindah ke pemukiman padat. Damar Maya dengan cepat menyusul tambun bersama Baswara, dewan tertua suku, dan beberapa orang lainnya. Sementara 2 dewan yang tersisa menangkap Suluh yang meneror desa. Cukup mudah untuk mencari monster besar itu, karena semua yang dilaluinya hancur. Pengejaran itu sampai di tepi Sungai Mahakam. Damar Maya melihat ada seorang kesatria hudok lengkap dengan topeng burungnya menghadang monster itu. Dengan gagah berani dia mengacungkan tombaknya ke tambun. Monster itu menggeram memperlihatkan gigi tajamnya. Seolah tak kenal takut, kesatria itu melangkah mantap dan melempar tombaknya tapi berhasil ditangkis. Damar Maya dan semuanya segera bergabung ke pertarungan itu untuk menyelamatkan si gadis. Dewan tertua mulai membaca mantra, menodongkan tangannya yang bersinar ke monster yang menculik anaknya. Tambun itu menjerit kesakitan. Damar Maya melancarkan serangan, namun ayunan pedangnya berhasil ditahan dengan kuku-kuku kuat itu. Kesatria bertopeng itu kembali mengambil tombaknya dan menancapkannya ke tangan tambun, namun sekali lagi mereka semua dibuat terlempar oleh kibasan ekor buntungnya. Mereka makin terdesak. Monster itu hendak menyeburkan diri ke sungai. Lantas dewan tertua menggunakan semua kekuatan magisnya. Kali ini bukan hanya tatonya yang bersinar, tapi bola matanya juga. Seketika angin berhembus mengelilingi tambun, monster itu terperangkap dalam angin puting beliung. Melihat itu,
Dengan cepat kesatria Hudok dan Damarmaya melompat ke monster itu. Damarmaya berhasil memenggal kepalanya, dan kesatria Hudok menancapkan tombaknya ke jantung secara bersamaan. Tambun itu pun tumbang, dan gadis itu bebas langsung memeluk sang kesatria. Bulan kembali normal, situasi juga mulai tenang. Sulu berhasil dimusnahkan, api sudah dipadamkan. Walau banyak korban yang tumbang, termasuk 4 dewan suku. Namun mereka sangat lega, karena makhluk yang selama ini meneror desa telah dimusnahkan. Di tengah desa, di mana semua orang sedang berkumpul, Dewan Tertua menyampaikan terima kasihnya pada Damarmaya dan prajurit Pengging, tak luput juga kesatria Hudok yang menyelamatkan putrinya. Wahai kesatria Hudok, sebagai rasa terima kasihku, aku berjanji akan memenuhi permintaanmu. Jadi katakanlah dan buka topengmu duhai pahlawan Kutai. Kesatria itu berdiri, memberi hormat dan berkata, wahai Dewan Suku yang agung, Anda telah berjanji dan saya akan meminta. Maka nikahkan saya dengan putrimu. Dewan Tertua tak menduga permintaan itu, tapi tak ada alasan untuk menolak, jadi disanggupilah permintaan kesatria itu. Bukalah topengmu wahai calon menantuku. Beberapa detik kesatria itu terdiam, mimik muka putri Dewan Tertua menjadi tegang. Saat topeng dibuka, bukan wajah seorang pemuda yang orang-orang lihat, melainkan macan berbulu hitam. Semua orang terkejut, refleks melangkah mundur. Kau adalah seorang kecatok. Kau menipuku. Bunuh binatang buas ini. Seru Dewan Tertua itu dengan marah. Tombak-tombak segera mengacung mengelilinginya, ketiga Dewan Suku segera merapalkan mantra, hingga tiba-tiba. Jangan! Putri Dewan Tertua berlari ke tengah pengepungan dan merentangkan badan di depan kesatria itu. Dewan itu pun membatalkan mantra sebelum mengenai putrinya. Ayahanda, kau selalu bicara tentang takdir yang mempertemukanmu dengan ibunda. Takdir jugalah yang mempertemukanku dengan kesatria ini. Hati kami beradu di Sungai Mahakam jauh sebelum bulan darah. Aku mencintainya malam ini, esok, dan nanti hingga bintang-bintang berguguran. Dan aku juga mencintainya. Kesatria itu menyahut. Malam ini, esok, dan nanti hingga bintang-bintang berguguran. Mereka berdua saling bertatapan, saling menggenggam satu sama lain. Semua orang bisa melihat bahwa cinta di antara keduanya sangatlah tulus tanpa memandang rupa. Damarmaya mengambil langkah maju. Para Dewan Suku yang agung telah berjanji pada kesatria ini. Janji adalah hutang yang harus dibayar. Nikahkanlah putrimu dengan kesatria ini. Cinta mereka amatlah kuat. Lihatlah dan tepati janjimu sebagai tetua suku. Aku tidak akan pernah merestui putriku menikah dengan orang buruk rupa sepertinya. Dewan Tertua masih kekeh dengan keteguhannya. Matilah kau siluman! Serunya lagi sambil mencabut pedang di pinggangnya, dan hendak menusuk kesatria itu. Tidak! Putrinya menjerit takut saat ujung pedang ayahnya menusuk dada kekasihnya itu. Sebelum pedang itu menusuk makin dalam, Damarmaya juga mengayunkan pedangnya dan memotong tangan Dewan Tertua itu. Kesatria dan dewan itu pun ambruk bersamaan. Dewan itu berseru kesakitan melihat tangannya buntung mencipratkan darah, sementara itu kesatria sudah tak sadarkan diri dengan darah yang mengalir deras dari dadanya. Putri Dewan Tertua itu menangis histeris memeluk kekasihnya, semua orang terdiam. Gadis itu menjerit sedih.
Hatinya amatlah hancur, ayahnya membunuh kekasihnya di hadapannya langsung. Gadis itu terus berteriak frustrasi hingga matanya menyala terang, tato bermunculan di sepanjang tangan dan lehernya, tato seperti ayahnya. Mendadak angin menjadi ribut, berputar cepat membentuk topan membungkus gadis itu dengan kekasihnya. Angin itu makin besar dan besar hingga mampu menerbangkan tombak-tombak yang mengacung, orang-orang segera berlindung. Tempat itu menjadi kacau, hingga dari ufuk langit selatan datanglah seekor lembu berbelalai gajah terbang. Itu adalah Lembuswana, setiap kedatangannya membuat alam menjadi damai. Segera gadis itu menjadi tenang, tapi masih menangis memeluk kekasihnya. Damar Maya menghampiri makhluk itu, lalu mengelusnya layaknya kuda. Semua orang menatap takjub makhluk mistis itu. Ada ramalan kuno di Jawa mengatakan, Damar Maya bergumam keras, akan ada seorang bidadari turun dari kayangan yang akan mengguncang tatanan Jawa. Hanya karena cintanya pada seorang pemuda. Ini bukan tentang tatanan Jawa dan bidadari. Ini tentang hati. Ramalan itu juga bermakna bahwa cinta adalah senjata terkuat yang mampu merobohkan dinding kesombongan manusia. Cinta adalah perasaan ajaib yang bisa mengubah dunia. Dengan linangan air mata, gadis itu mengelus wajah kekasihnya. Duhai pujaan hati, aku mencintaimu sampai bintang-bintang di langit berguguran. Setelah itu diciumlah kesatria itu, tanpa ia sadari tatonya yang baru saja muncul kembali bersinar terang. Angin mulai mengitari mereka berdua, namun kali ini angin itu tidak ribut, melainkan bertiup lembut seolah kekuatan magis menyertainya. Ciuman akhirnya dilepas, tubuh kesatria itu terangkat ke udara, semua orang tercengang. Lalu Lembuswana merentangkan sayapnya dan terbang berputar mengelilingi tubuh kesatria itu, bersebelahan dengan puting beliung. Muncul cahaya menyala indah dari dalam puting beliung itu. Cahaya itu makin terang hingga Lembuswana kembali terbang menjauh meninggalkan desa dan menghilang di kegelapan malam. Kehadirannya yang sekejap mampu membawa perubahan. Saat cahaya meredup dan angin menghilang, berdirilah seorang kesatria dengan wajah tampan mempesona. Ternyata kesatria Hudok adalah pemuda yang dikutuk. Berkat ciuman cinta sejati itulah kutukannya diangkat dan luka di dadanya menutup. Oh sungguh cinta yang suci. Gadis dewan tertua melompat ke pelukan kekasihnya. Betapa bahagianya mereka berdua. Dewan tertua itu memandang tak percaya, masih memegangi tangan buntungnya. Akhirnya dia sadar bahwa dia tak bisa menghalangi cinta anaknya itu. Restu pun akhirnya diberikan. Malam itu, sepasang kekasih bersumpah sehidup semati dalam sebuah pernikahan sederhana yang suci. Cinta selalu menemukan jalannya. Malam itu juga, Damar Maya mendapat kehormatan untuk duduk di Dewan Suku. Orang asing yang menjadi penguasa, perlahan namun pasti keinginannya juga mulai menemukan jalan. Sementara itu jauh di Jawa, selama bulan darah, Baka berpesta pora seorang diri di kaki Gunung Merapi sambil memakan bayi-bayi yang masih merah. Di timur, Bandung Bondowoso sudah memasuki wilayah Kerajaan Wici.